Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya, Wulandari Febriani. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi. Di sini saya adalah mahasiswi semester 1. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan pada mata kuliah pengantar tata kelola IT pada pertemuan yang ketiga. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang input, output, storage, operating system, and utilizers. Jadi di sini ada beberapa secara garis besar. Langsung saja kita masuk dalam pengertian input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem, dan output adalah sinyal atau data yang dikirim darinya. Jadi pengertian dari maksud darinya ini adalah dari input ini sendiri. Langsung saja kita masuk dalam pengertian dari input dan output itu. Perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer, misalnya keyboard dan mouse. Itu merupakan sebuah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat outputnya. Jadi teman-teman lihat ada gambar-gambar di bawah ini, ada printer, ada keyboard, ada mouse sebagai contohnya, dan kita masuk selanjutnya. Di sini ada storage, yaitu pengertiannya bisa kita tinjau dari dua hal. Yang pertama kita tinjau dari segi bahasa, dan yang kedua kita bisa tinjau dari praktek penggunaannya. Secara bahasa, storage bisa diartikan dengan sebagai penyimpanan, sedangkan dalam praktek penggunaannya storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Beberapa ahli komputer mendefinisikan storage sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis storage. Yang pertama ada primary storage. Di sini disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Selanjutnya ada secondary storage itu sendiri, yaitu merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di dalam CPU. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini ada operating system atau utilizers, yaitu sebuah sistem operasi yang biasa disebut dengan OS, adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya dari hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dalam sistem perangkat lunak, dan dalam sebuah komputer, program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi atau berjalan. Selanjutnya di sini saya ada memberikan tipe dari sistem operasi. Yang pertama ada real time, merupakan sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjuk untuk menjalankan aplikasi real time. Yang kedua ada multi-user, merupakan sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses pada saat yang sama. Yang ketiga ada multitasking versus single tasking, yaitu merupakan sistem operasi yang memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada suatu saat. Nah, selanjutnya sini ada sistem distribusi, yaitu merupakan sistem operasi yang mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak menjadi satu dalam satu buah komputer. Selanjutnya ada sistem embedded, yaitu merupakan sebuah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan di sebuah sistem embedded. Oke, baik teman-teman, demikian yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kita yang ketiga. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.